Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga tauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, sampai kita mendapatkan julukan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa, semoga dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam musibah baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan kesehatan, diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman, handai tulan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian pula. Masih dengan gestar saya Mas Gegeh, spiritualis muda dari Jalan Lentera Slawi. Aslinya Slawi, cuman Mas Gegeh beliau punya YouTube Jalan Lentera. Dan kemarin kita sudah ini ya, Mas Gegeh sudah memenuhi persyaratan dari Dokter Richard. Ya, persyaratan dari Dokter Richard untuk kirim data sudah, kirim testimoni apa? Ini kebal, dimintanya pakai pisau bedah, kita beli pisau bedah di testimoni, dan sekarang belum ada follow up atau tindak lanjutnya. Jangan sampai Dokter Richard tak anggap bullshit atau ngomong gede. Ya, jangan begitu. Orang kalau mau menjatuhkan orang dari segi keilmuan seseorang, mikir panjang, karena kita serius. Ya, kita butuh duit 100 jutanya. Paham ya Dokter Richard ya? Ya Mas Gegeh ya. Ini udah beli tuh. Ini kita sudah beli ini pisau bedah. Apa? Pisau bedah surgical blade. Ini ya, sahabat Pusaka Jawa. Nggak kelihatan. Apa itu tulisannya ini? Surgical blade. Surgical blade ya. Ini yang paling tajam nggak Mas Gegeh? Nomor 15. Nomor 15 surgical blade yang buat bedah. Nanti artinya begini. Ini kan yang diminta oleh Dokter Richard. Kita buat testimoni. Nanti kita di sini aja sekalian lah. Ya, artinya tolong ditindaklanjuti, jangan bikin geger Indonesia Raya merdeka. Geger saja nanti kamu, kalau jangan kayak apa ya, kalau kere-kere nggak usah ngomong sayembara 1 miliar, ada 1 miliar, ada 100 juta. Kalau kere yang ngomong kere, nggak mampu ya. Saya jadi panas jadinya ini Mas Gegeh yang sudah melakukan testimoni dan belum di follow up. Ya, tolong diviralkan ke Dokter Richard video saya. Ini Mas Gegeh sudah menerima tantangan. Follow up-nya bagaimana, siapin duit 100 jutanya ya. Nanti Dokter Richard yang minin ke dokter Mas Gegeh sendiri. Boleh. Pakai pisau sendiri boleh. Bawa sendiri juga Bawa boleh. sendiri boleh ya. Waktu disuruh pakai pisau bedah ya, monggo ini kita beli pisau bedah. Silakan Mas Gegeh, coba testimoni lah. Nah, saya mumet ya. Kita pengen dapat duit 100 juta. Buka dulu ya. Ya. Oke. Ini barangnya seperti ini nih. Nih. Ini matanya. Tes dulu. Sini ya. Tuh, tajam sekali sahabat Pusaka Jawa. Ini kertas label nih. Tuh. Nggone duduk enek, salah, pucuk. Iya, ari pisau bedake pucuk ya. Oke. Tuh. 2 tembus. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini tolong ini labelnya nggak apa-apa wis. Manggo nulis-nulis. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kita itu apa ya, kita cuman mau biar orang itu jadi orang, jangan suka
bikin rusuh gitu. Oke, Anda itu di medis ya, tapi jangan nyerang-nyerang yang kayak spiritualis begitu. Ada orang cari duit masing-masing. Dari dulu juga sebelum adanya medis juga pakainya tobib begitu. Alah, nanti saya jadi ribut pusing. Artinya dunianya masing-masing lah, jangan saling menyerang lah ya. Cuman kita di sini ini cuman pengen membuktikan bahwasanya ilmu Allah itu ada. Kalau kamu bukan beragama Islam ya nggak apa-apa ya. Malah saya tantang lagi ya Mas Gege. Iya. Kalau umumnya kita kebal, kamu masuk Islam ya, Dokter Richard ya. Jadi mualaf ya. Ayo, nggak usah terima duit 1 juta nggak apa-apa ya Mas Gege. Iya, apa-apa, yang penting kamu mualaf, masuk Islam, pimen, ayo kon. Tantang sekali ya, tantang balik. Kalau beneran nantang sayembara seperti itu ya coba datang ke alamat saya nih, ya, nama ke saya Selawi boleh. Datangin sini nggak apa-apa. Kalau gitu aja lah. Kalau kita yang ke sana kan takutnya di prank. Saya ke sana nggak ada orang. Iya. Ini kita sudah ngasih video juga belum ada tindak lanjut ya Mas. Kita kan sudah gitu. kirim data, sudah kirim video testimoni, nggak ada ujungnya. Nggak tahu gimana lah. Ngedabrus untuk burut Dokter Richard. Dan Mas Gege coba lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi gitu. Kalau mau terima tantangannya ditanggapi. Bikin sayembara geger, nanti subscribernya banyak, yang nonton banyak, dapat duit dari YouTube. Nggak taunya tantangannya diterima, mana nggak ada, nonsen, ngomong kosong. Ya nggak bisa begitu orang hidup. Ya, jadi cari hidup yang enak-enak saja lah, nggak usah nyinggung-nyinggung orang. Apalagi Anda itu basic dari segi ilmu logika. Gitu kan, nggak pakai ilmu yang lain, belajar apa ya, belajar memahami, belajar mengerti keilmuan orang lain. Coba lihat Mas Gege, bismillah. Silakan sahabat Pusaka Jawa tuh ya. Keri sudah Mas Gege ya, itu di lidah tuh ya. Nggak apa-apa. Udah ya, sahabat Pusaka Jawa udah cukup. Ini buat Dokter Richard, tolong sahabat subscriber sampaikan ke Dokter Richard, tantangan kita diterima gitu biar dapat uang 100 juta. Kalau kamu nggak punya duit 100 juta, kamu masuk Islam ya, jadi mualaf, selesai. Kesel saya. Ya kan? Orang jangan sombong-sombong amat, hidup di dunia, umur cuma sebentar. Oke sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berdapur keris lurus. Ini adalah kakok banci ya, warongkonya Gayaman Surakarta kakok banci, kemudian Katimoho pelet, blewah, lamen lawasan 0,5. Untuk mendaknya ini mendak Buddha atau polosan. Untuk handle canteng, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari ricikannya, ini adalah keris lurus, dan tentunya ini tergolong keris yang sangat sepuh, karena tangguh itu ada tangguh kabudan, ada tangguh kadewatan, kabudan, tangguh sangat sepuh, tangguh sepuh, kemudian satunya lagi tangguh madya, satunya lagi tangguh nem-neman, satunya lagi tangguh sekarang kamardikan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari ricikannya, yaitu bilahnya yang lurus, kemudian memakai kembang kacang, memakai jalen, lambe gajah 2, memakai pejetan, kemudian memakai greneng ya. Di sini ada serawean juga. Ini adalah dapur keris mesem, sahabat Pusaka Jawa. Mesem gue senyum, smile ya maksudnya. Smile. Tadi habis panas mikirin Dokter Richard, kita mesem dulu. Nah, yang bikin istimewa ini selain dapur mesem, di bilah tengahnya ini ada sogokan satu ke atas. Ini sampai ke atas ini namanya talang mas. Jadi ini dapurnya mesem talang mas, dikombain atau dikombinasi. Kayak sahabat Pusaka Jawa, kita lihat pamornya. Oke. Ini pamornya ikutnya wasutah ya. Silakan Mas Gege. Wasutah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur mesem ya, tentunya dapur yang cukup langka atau susah untuk didapat, sahabat Pusaka didapat. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang mesem ya atau senyum, berarti apa Mas? Oh, mungkin ya leluhur kita itu memberikan nama dapur mesem agar kita menjadi orang yang apa ya,
yang smile, sing ora gampang nesu, disawang wong seneng gitu kan. Ketika orang punya dapur itu orangnya katon nyenengi gitu kan, seperti itu. Nah, kalau makna filosofi dapur lurus itu adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur lurus atau leres itu mempunyai satu budi pekerti yang luhur, seperti itu ya. Budi pekerti yang luhur, kemudian budi pekerti yang luhur, keteguhan hati dan kekuatan iman, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, nanti dulu saya ngeblank ini, masalahnya masih mikirin Dokter Richard tadi. Kita sudah kirim, sudah apa, belum ada jawaban, ya kan? Memang kita dibales, suruh biodata, oke, kita suruh testimoni, bikin pakai pisau bedah, beli, oke, kita beli pisau bedah. Seperti itu ya, artinya ya kita turuti kemauan dia. Saya cuman bukan mau cari ribut, cuman saya pengen mengcover saja biar ini permasalahan jangan selalu berlarut-larut gitu loh. Kamu itu siapa, Dokter Richard, itu istilahnya seperti itu, sampai nantang-nantang akhirnya merembet-merembet ke yang lain. Kalau tidak ada yang yang mengkanter, itu nanti merembet ke yang lain, jadi sombong lagi ke hal-hal yang lain. Jangan sampai karena tidak ada yang mau menerima tantangan, akhirnya apa yang dia sampaikan itu jadi satu hal yang benar. Tidak seperti itu hidup di dunia. Kadang ada orang yang males nanggapilah, biarinlah, bocah cilik bahasanya. Ya mungkin umurnya di bawah saya dia, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pasikutannya yang kaku, kemudian pamornya yang juga yang kayak gaji, terus ini besinya juga yang agak keputih-putihan. Ini adalah estimasi tangguhnya Pajajaran, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita bicara Pajajaran itu mungkin seera dengan Jenggolo ya, ikutnya tangguh sepuh, sangat sepuh. Pajajaran itu ikutnya sangat sepuh ya. Pajajaran juga berakhir sekitar tahun berapa ya, 1400-an, cukup lama. Pajajaran lama ya, Pajajaran lama. Pajajaran tempatnya di Jawa Barat, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang Mas Tayu ini nanti ada hasilnya ya. Mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya, auranya apa, fungsinya buat apa, jadi kan jelas. Artinya karena main pusaka itu ada 3. Yang pertama main diantikan di sisi besinya, garatnya, utuhnya, tangguh utuh sepuh ya. Kemudian yang satu lagi dari sisi isoteri, pegang isinya, dalemannya. Yang ketiga dua-duanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa ini mau yang mana? Mau pegang yang mana? Mau pegang yang isoterinya saja, atau antikannya saja, atau dua-duanya, kan seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, kalau kita bicara tentang isi itu hanya bisa dirasakan, kemudian juga bisa ditajrib. Artinya seperti kayak tadi Mas Gege, dicoba dites yang kayak gitu, seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian memang ada sebagian yang memang abal-abal, tapi jangan pukul rata semua gitu loh ya. Jadi jangan sampai pukul rata karena bilang penipuan, tidak. Nyatanya leluhur kita berjuang, si Pitung sampai yang lain-lain itu juga kan dulu kok ditembak nggak mempan, dibacok juga nggak mempan, walaupun semua orang pasti ada kelemahannya gitu loh. Artinya memang orang tidak ada yang kebal, tapi kalau orang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ada yang nggak mungkin? Mungkin saja ya. Orang yang jalan di atas air juga mungkin saja, walaupun ada sekarang trik-trik yang pakai teknologi ataupun pakai sarana yang buat sulap. Jadi jangan sampai baju kamu diukur ke orang lain. Nggak mesti triknya pesulap ya, memang dia tukang trik, pakai trik kayak pesulap merah, belajar kayak gitu, belajar trik tuh bahasanya manipulasi dengan
dengan kecepatan tangan dan lain, atau dengan alat-alat yang lain. Jangan disamakan dengan orang yang tidak pakai trik. Ada orang yang tidak pakai trik. Ya, saya hanya meluruskan saja. Jangan sampai pendapat kamu itu paling benar. Enggak. Saya setuju dengan Bu Sulamera, antara setuju dan tidak. Lama-lama jadi orang sombong sih, jadi saya nggak setuju. Dilihat-lihat akhirnya lama-lama jadi orang yang ini ya, pengen bener sendiri. Kan tidak bisa seperti itu orang hidup. Ya Kak, saya harus begini karena bagaimana ya? Ya orang hidup jangan begitulah, cari makan sama-sama. Ya silahkan lah ya. Tapi jangan sampai pukul rata akhirnya kan. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Begini sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita mensikapi sebuah pusaka, ya begitulah pusaka punya makna filosofi tersendiri. Ya, kalau mensikapi sebuah pusaka itu leluhur kita kan membuat tidak asal. Ya, kita itu generasi muda tidak tahu ilmunya, nempa besi juga nggak bisa gitu kan. Ya kan, mereka dengan ikhtiar batin, bahan pun dipilih. Jangan sampai kita nyacat gitu loh. Kalau tidak bisa bikin Borobudur ya nggak usah nyacat Borobudur, umpamanya gitu. Kalau nggak bisa bikin keris nggak usah nyacat keris, itu loh. Itu artinya orang sing bisa ngajeni gitu loh, ngajeni wong liya, ngaji rosok lah gitu, seperti itu. Kalau kira-kira diri sendiri nggak bisa melihat hal-hal yang gaib, ya nggak usah menghina orang-orang yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Kalau diri sendiri nggak kebal, ya jangan menghina orang yang nggak kebal, ya kan. Kalau diri yang kebal gitu loh, artinya begitu. Saya jadi mau bahas ini males, jadi ngeblank begini karena udah dari awal saya dapat laporan dari Mas Gege, katanya seperti itu, udah ini nggak ada follow up-nya, nggak ada tindak lanjutnya. Ya wis biarin Mas Gege. Wong mereka itu kan paling cari duit di YouTube, ya cari duit di YouTube. Biar kalau nggak manggil kita ya sudah, yang penting kita sudah melakukan persyaratan kepada mereka, kan seperti itu. Kalau mereka nggak ini ya biarin lah, kita sudah tahu kartu mereka seperti itu. Mereka hanya cari subscriber, cari penonton yang banyak, dapat duit dari situ, pansos istilahnya. Coba aja, sebenarnya banyak orang yang gemeremet nih wong Tegal ngomong ya, gemeremet dengan omongan mereka, seakan-akan mereka paling benar, kemudian ditayangkan di banyak TV, akhirnya orang-orang dianggap, orang-orang yang benar-benar memang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dianggap pembodohan, seperti itu ya. Nyatanya pejabat, presiden juga pakai hal-hal spiritual seperti itu kok. Kamu yang kelasnya siapa, ya kan? Nah, seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Sekarang umumnya ada pencaksilat yang begitu, nanti dibilang pembodohan, kemudian dikeroyok pencaksilat. Kan ilmu itu memang ada gitu loh, ilmu itu memang ada. Jadi jangan dibilang nggak ada orang kebal. Iya nggak ada. Pada dasarnya manusia itu nggak ada yang kebal, cuman kalau dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala nggak mempan, why not? Mau protes kalau Gusti Allah, mau protes sama Tuhan, kan seperti itu ya. Wong di Kungfu Shaolin juga bisa pakai Tai Chi ya, pakai energi Chi itu dipakai untuk orang yang hal-hal yang tidak masuk akal bisa dikerjakan dengan kondisi fisik yang itu ya, karena latihan tenaga dalam seperti itu ya. Dulu saya waktu belajar tenaga dalam, waktu dulu dibilang dulu waktu masih muda dibilang katanya syirik karena tenaga dalam memakai jin. Saya bilang, kamu tak ajarin saya dengan pernafasan, atur nafas, hitungan tahan nafas, difokuskan kemana, nanti dites langsung, asal sering latihan nanti bisa. Itu dipukul pun nggak apa-apa, dicekek begini pun bisa bernapas, karena itu tadi kita ada latihan satu bentuk tindakan yang fokuskan di sini dengan tahan napas sering, kepala di bawah kita tahan napas itu sering, kepala di bawah tangan diginiin ya kan, itu kita sering begitu. Dan itu kelebihannya kalau kita dipukul dari belakang pun nggak apa-apa, deg gitu ya, kita menguatkan gitu. Seperti itu ya. Sudah Mas Gege, silakan Mas Gege. Silakan. Oke, bismillah. Auranya apa, gimana Mas Gege? Untuk energinya bagus, energi alam ini murni dari empunya, dari hodamnya pun masih
milik empunya sendiri. Oke. Jadi bukan cukup energi, bukan energi tok ya. Jadi udah bener-bener energi ditambah hodam, hodamnya si empu gitu kan. Untuk kegunaannya bisa multifungsi sih sebetulnya. Untuk namanya siapa Mas? Wangsa Dharma. Wangsa Dharma. Wangsa Dharma. Terus dari mana Mas? Dari Jepara. Jepara. Oke. Terus dia memiliki lumayan banyak pasukannya, pasukan yang goib ya, dari bangsa-bangsa siluman, dari ada yang siluman ular, macan, kalajengking ada ini. Terus? Tapi untuk Ki Dharmanya, Ki Wangsa Dharma, enggak ini sih, bukan Islam tapi enggak nakal itu loh. Baiklah. Baik gitu kan, emang di setting untuk melindungi. Untuk apa ini? Protek? Semuanya sih, multi ya? Iya, pengasihan bisa, kewibawaan. Ya sih sebetulnya bukan kebutuhan orangnya, kecocokan. Jadi kan gini, orang itu lahirnya apa, ya sifatnya nanti seperti apa, kan ada hitung-hitungan Jawa gitu ya. Mungkin sepertinya ngikut dari situ deh. Si kodamnya itu kayak menghitung dari segi weton dan lain-lain. Nah, orang ini pantasnya pengasihan ya, nanti dia berarti membantunya untuk pengasihan. Dan misal untuk ilmu kadugalan, mungkin kadugalan kan gitu. Gitu ya, jadi bisa apa saja ya? Jadi tergantung weton lah gitu. Iya, tergantung karakter orang itulah. Artinya ini kan Ki Wangsa Dharma multi ya, bisa buat protek, bisa buat pengasihan, kewibawaan. Dari obrolan tadi apa Mas Gege yang didapat? Yang didapat ya cuman seperti itu, saya tanya untuk fungsi gitu kan, dan saya melihatnya dari segi kekuatannya gitu. Terus? Dia sebenarnya kekuatannya sudah mumpuni gitu, udah bisa semua lah, bukan cuman satu fungsi, dua fungsi gitu. Saya yakin dia bisa semua. Karena itu emang benar-benar dulu sama empunya itu bareng terus gitu. Digarap khusus ya. Digarap khusus, harganya lumayan. Puasanya ya gila nih. Puasanya gimana Mas? 90 hari. Ini? 30 harinya. Ya, puasa biasa 30 hari mudi, 30 harinya. Jadi 30 hari ini sehari puasa biasa, seharinya lagi mudi, seharinya lagi muslim. Apakah itu jadi muslim kan enggak? Tidak. Gitu. Wong saya saja masih mengelola perusahaan orang, ya itu orang Chinese, masih saya sebagai HRD personalia ya aja nggak masalah. Yang penting kita saling memberikan kontribusi yang bagus, kan seperti saling itu. Menghargai. Saling menghargai ya Mas Gege ya. Dia juga makhluk Allah. Dia juga makhluk Allah, nggak apa-apa. Memiliki hak. Jadi ini juga protek untuk fisik maupun rumah bisa. Apa tuh? Ya dari segala kejahatan yang dibuat manusia dan jin, maling dan seperti itu juga protek bisa ya. Protek juga bisa. Buat pagar rumah, goib, santet juga bisa ya. Oke, berarti memang perawatannya gimana Mas? Nggak pakai perawatan. Oke, alhamdulillah. Terus udah? Udah. Sip. Gampang ya, yang penting dirawat saja. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya sudahi video ini. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.